Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pasokan gas di Indonesia kemungkinan mengalami defisit dalam beberapa tahun ke depan. Luhut menyatakan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri akan mulai mengalami defisit sehingga bergantung pada impor pada tahun 2026. Padahal, menurut Luhut, cadangan gas di Indonesia sangat besar. Namun, masalah utama sektor gas adalah perencanaan infrastruktur yang belum memadai. Untuk itu, diperlukan rancangan yang komprehensif dan terpadu dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur gas nasional yang menjamin keseimbangan yang optimal antara pasokan dan permintaan. Sementara itu, Menteri ASDM Arifin Tasrif menambahkan, setidaknya Indonesia memiliki potensi cadangan gas terbukti sekitar 43 triliun kaki kubik dengan rencana peningkatan produksi migas sekitar 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per hari atau BSCFD pada 2030 yang diperuntukkan khusus untuk penggunaan dalam negeri. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyatakan total barang milik negara atau BMN yang menjadi jaminan utang hingga kuartal 3 2022 mencapai 1.106 triliun rupiah. Ronald menjelaskan BMN sudah digunakan sebagai underlying asset (SBSN) sampai di kuartal 3 2022. Sudah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dari APBN dalam mendukung kebijakan fiskal. Sementara itu, besaran nilai BMN yang telah dijadikan jaminan ini berasal dari total aset BMN yang telah dibukukan DJKN pada 2021 sebesar 6.659 triliun rupiah atau 58,06% dari total aset yang tercatat dalam neraca. Kementerian Keuangan sebelumnya juga telah meminta persetujuan Badan Anggaran DPR untuk menggunakan barang milik negara sebagai underlying asset (SBSN) senilai 395,06 triliun rupiah pada 2023. Penerbitan surat berharga negara pada 2023 di pasar domestik dan utang luar negeri merupakan sebagai pelengkap dengan mempertimbangkan biaya dan risiko. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar tumbuh meningkat pada Oktober 2022. Data Bank Indonesia menunjukkan posisi M2 pada Oktober 2022 tercatat 8.222 triliun rupiah atau tumbuh 9,8% year on year, setelah tumbuh 9,1% year on year pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit atau M1 di 14,9% year on year. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan pertumbuhan M2 pada Oktober 2022 dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit yang tumbuh 11,7%. Penyaluran kredit Oktober ditopang oleh kredit produktif atau investasi. Sementara itu, tagihan bersih sistem moneter kepada pemerintah pusat terkontraksi 16,8%, serta aktiva luar negeri bersih tercatat mengalami kontraksi 3,8%. Pertumbuhan ekonomi negeri Singa pada kuartal 3 tahun ini meleset dari proyeksi. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura melaporkan produk domestik bruto Singapura tumbuh 4,1% secara tahunan pada kuartal 3 2022. Realisasi pertumbuhan ekonomi Singapura itu di bawah target awal pemerintah dengan pertumbuhan 4,4%. Secara kuartalan, ekonomi Singapura hanya tumbuh 1,1%. Dengan hasil ini, pemerintah Singapura pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini dan tahun depan. MTI mengatakan ekonomi Singapura hanya tumbuh 3,5% pada tahun ini, turun dari kisaran sebelumnya 4%. Sekretaris Tetap MTI Gabriel mengatakan, pada 2023, pertumbuhan PDB di sebagian besar ekonomi global utama diperkirakan akan lebih moderat. Sementara itu, pertumbuhan di sektor perdagangan, keuangan, dan asuransi diperkirakan akan terpukul oleh perlambatan di negara-negara besar lainnya. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD kembali memangkas pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,2% pada 2023. OECD memproyeksi pertumbuhan produk domestik bruto global turun dari 3,1% tahun ini menjadi 2,2% di 2023 dan kembali naik di 2,7% pada 2024. Pertumbuhan dunia telah kehilangan momentum akibat inflasi yang terus meningkat, kepercayaan konsumen yang melemah, dan ketidakpastian yang semakin tinggi. OECD juga mengungkapkan, kondisi keuangan global telah mengetat secara signifikan di tengah langkah gencar dan marak untuk menaikkan suku bunga kebijakan oleh pusat bank dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi pasar tenaga kerja yang ketat
dan kenaikan upah tidak mengikuti inflasi melemahkan pendapatan real. Sementara itu, inflasi di negara-negara maju utama diproyeksikan akan moderat dari 6,3% pada tahun ini menjadi sekitar 4,25% pada 2023 dan 2,5% pada 2024.